Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Prima Lidiana. Saya asisten praktikum hidrolika. Hari ini saya akan mensimulasikan beberapa percobaan dari seri 1. Berhubung kita tidak bisa melaksanakan simulasi dari percobaan ini secara langsung di kampus, jadi saya akan mempraktekkan langsung kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama itu adalah percobaan ambang. Sebelumnya di sini kita punya alat namanya hydraulic bench. Selain itu yang kita perlukan adalah stopwatch. Terus ada ambang, ada dua bentuk ambang di sini. Yang pertama segitiga, yang kedua ada segi empat. Nah, sebelum kita melaksanakan simulasi, ada baiknya kalau kita membaca dulu panduan praktikum hidrolika. Di sini sudah tersedia untuk semua percobaan, mulai dari percobaan karakteristik aliran di atas ambang yang segitiga, segi empat, dan selanjutnya. Terus di sini juga ada form pengisian data yang harus diisi per percobaan. Nah, yang pertama sekarang itu adalah karakteristik aliran di atas ambang yang akan kita gunakan, yaitu ambang segi empat. Nah, di sebelumnya pertama-tama itu kita pasang dulu ambangnya. Di sini ada Bu Dini dan Pak Karsa yang akan membantu saya dalam pelaksanaan simulasi. Kita pasang semua. Selain ambang yang kita punya di sini juga meteran taraf untuk mengukur kedalaman air. Terus di sini ada sekat penenang, juga ada lubang penghantar untuk mengeluarkan air yang nanti akan dialirkan ke saluran. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai untuk mensimulasikan percobaan ini. Ini kita putar. Itu artinya mesin sudah menyala. Terus kita putar ke sebelah kiri untuk mengeluarkan airnya, mengalirkan airnya ke saluran. Nah, kita tunggu airnya sampai pada kedalaman di ambang sini. Di sini. Nanti baru setelah itu kita akan mengatur datumnya menggunakan meteran taraf. Kedalaman air ini yang akan dijadikan datum itu tepat berada di bibir ambang. Setelah itu kita akan atur meteran tarafnya sehingga kedalaman nolnya itu berada di permukaan air. Pertama-tama kita angkat batang meteran tarafnya sampai ujung dari meteran taraf itu jarumnya terkena permukaan air. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ini sudah selesai, kita biasa ini dikencangkan, habis itu kita atur jarumnya dengan memutar bagian sini. Sampai ujungnya terkena pas dengan permukaan air. Nah, kalau sudah selesai, kita atur angkanya tepat di 0. Seperti ini. Ini sudah pas di 0 dan ini datum kita. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai datumnya berubah. Nanti yang akan kita naik turunkan hanya batang meteran tarafnya saja, karena ini sudah pas di angka 0, ini tidak boleh digerakkan. Jadi nanti yang bergerak hanya batang meteran tarafnya saja, ya. Dan cara menggerakkannya itu kita hanya memutar bagian sini dan bagian sini. Kalau seandainya yang diturun naikkan itu jaraknya kecil, itu pakai ini. Nanti kalau kita naikkan misalnya di atas 0,5 mili sampai 1 cm itu pakai ini aja, dilonggarkan. Untuk percobaan ambang segi 4 ini itu mungkin kita akan dapat data 8 sampai 9 paling banyak. Dan untuk segitiga itu biasanya sekitar 5 sampai 7 data. Sekarang kita mulai simulasinya itu dengan menaikkan meteran taraf pada ketinggian yang pertama. Ketinggian pertama yang kita inginkan itu biasanya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini kita naikkan 1 sampai 1,5 cm.
Ini di sini saya dapat 1,4 cm. Nanti kita bisa atur lagi dan kita alirkan airnya mendekati jarum. Airnya sudah mengalir, kita tinggal tunggu saja. Kita tunggu airnya sampai stabil, tidak naik dan tidak turun lagi. Setelah itu baru kita atur meteran tarafnya supaya jarumnya tepat berada di permukaan air. Setelah 1 menit kita tunggu, kita pastikan airnya sudah tidak naik turun lagi. Setelah itu kita atur jarumnya kembali tepat di atas permukaan. Nah ini meteran tarafnya sudah tepat berada di permukaan air. Setelah itu kita baca meteran tarafnya, ini ada pada kedalaman berapa. Ini kita bisa lihat itu ada pada kedalaman 1,4, belum nyampai 1,5 cm. Nah ini cara pembacaannya sama seperti jangka sorong. Ini kita lihat di sini 1,4, garis 0 di sini berada di sekitar 1,4 cm. Nah, untuk membaca angka selanjutnya itu kita lihat dari garis yang sama dengan garis yang sebelah sini. Yang sebelah sini itu harus sama dengan yang sini. Biasanya ada sekitar 2 atau 3 yang sama. Kita pilih yang pertama. Ini kita lihat 1,4, terus ada di sini. Itu ada di 3, berarti ini adalah 1,43 cm gitu. Ini untuk pembacaan 2 angka di belakang koma. Ini kita catat di sini. Tinggi air yang pertama itu adalah 1,43 cm. Nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghitung debitnya. Menghitung debitnya itu dengan mengukur volume dan waktunya. Untuk mengukur volume dan waktu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menutup. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah menutup lubangnya. Lalu kita tunggu air yang ada di sini itu sampai berada di garis 0. Nanti kita akan mulai perhitungannya. Pertama-tama kita pembacaan pada 1 liter. Kita lihat 1 liter itu waktu yang dibutuhkan berapa detik. Ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 8 detik. Agar perhitungan debit itu tepat, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan volume dan waktu yang berada di 20 detik ke atas. Kalau seandainya 20 detik ke bawah itu biasanya perhitungan debitnya kurang tepat. Nah, kalau misalnya 1 liter ternyata belum 20 detik, kita coba naikkan jadi per 2 liter. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi dengan membuka lubangnya ya. Nah, kita tutup. Kita tunggu sampai airnya berada di 0, baru kita mulai lagi pengukurannya. Ini kita mulai dengan perhitungan pada 2 liter, volume 2 liter. Kalau seandainya perhitungan pada 2 liter itu ternyata waktunya kurang dari 20 detik, masih kurang dari 20 detik, maka kita naikkan lagi menjadi volume pada 3 liter. Nah, untuk 2 liter kita dapat waktu 18 detik. Tadi setelah dilakukan pembacaan pada 2 liter itu kita dapat waktunya sekitar 18 detik. Itu saya rasa sudah cukup. Jadi kita bisa mulai pembacaan itu pada 2 liter. Nah, di sini kita harus melakukan pembacaan volume dan waktu ini sampai 3 kali yang nantinya akan dirata-ratakan dan itu nanti debit yang akan kita pakai. Nah, sekarang kita mulai lagi aja untuk pembacaan volume dan waktunya. Kita mulai dari 0, kita tunggu airnya.
kita mulai aja bisa langsung di split, itu mulai dari 2, nanti kita catat berapa waktunya, terus 4 kita catat waktunya, dan 6 nanti kita catat waktunya. Nah, jadi kita mulai pembacaan yang pertama, kita tunggu airnya sampai berada di garis 0. Ya. Kita tunggu sampai di 2 liter. Setelah itu kita catat waktunya, lanjutkan ke 4 liter, catat waktunya, dan lanjutkan ke 6 liter, catat waktu. Ya. Ini ada di 19 detik di 2 liter. Sudah mendekati 20. Selanjutnya di 17 detik. Selanjutnya di 19,22. Kita catat dulu waktunya. Itu kita tadi menggunakan volume yang pertama itu 2, 2, 2. Yang pertama tadi waktunya itu 19,02, yang kedua itu di 17,72, yang ketiga itu di 19,232. Nah, selanjutnya kita lakukan pembacaan yang kedua. Itu kita ulangi step yang pertama tadi, yaitu menaikkan meteran tarafnya. Nah, di sini untuk kedalaman kedua dan selanjutnya kita cukup naikkan jarumnya itu sekitar 0,7 sampai 1 cm. Nah, ini ada pada kedalaman 2,1. Setelah itu kita alirkan kembali airnya sampai mendekati jarum. Kita tunggu sampai airnya stabil, lalu kita atur lagi meteran taraf. Nah, perlu diperhatikan ya, di sini kita udah lihat kalau permukaan airnya sudah tepat bertemu dengan jarumnya. Nah, tapi kadangkala air itu berada di bawah jarum atau justru berada di atas jarum. Nah, itu nanti kita harus ulangi lagi pengaturannya dan kita baca ulang. Kira-kira tadi naik turunnya berapa dari 2,1. Itu nggak masalah, nanti kita tinggal catat saja di form datanya. Nah, ini saya rasa sedikit terlalu dalam, jadi kita bisa naikkan sedikit. Ini kita lakukan pembacaan ulang, itu berada di 2,21. Di sini bisa dilihat 2,2 itu yang garis nolnya. Terus kita lihat lagi di mana pertemuan garis antara yang ini dan yang ini, itu berada di yang pertama. Jadi itu 2,21. Kedalaman yang kedua itu 2,21. Selanjutnya, sebelum masuk ke kedalaman yang ketiga, kita ulangi lagi pembacaan debit sampai 3 kali, yaitu pengukuran volume dan waktu. Kita tutup lagi hidungnya. Kita tunggu sampai 0. Di sini kita mulai pembacaan dari volume pada 2 liter. Nanti kita lihat waktunya berapa. Kalau ternyata waktunya berada di kisaran kurang dari 15 sampai 20 detik, kita tambahkan menjadi 3 liter. Nah, ternyata 2 liter di sini dibutuhkan waktu 11 detik. Maka dari itu ada baiknya kalau kita mulai pembacaan dari volume pada 3 liter saja. Kita mulai dari 0 yang di atas.
Ini seperti tadi yang pertama, kita bisa mulai dari 3, 6, 9. Jadi kita tidak perlu mengulang dari 0. Nah, yang tadi pembacaan 3 liter pertama itu ternyata masih kurang dari 15 detik. Maka dari itu kita tambahkan volumenya menjadi 4. Dan tadi 4 liter itu berada di 21,03 detik. Berarti setelah 4 kita mulai pembacaan lagi di 8 liter, setelah itu di 12 liter. Di 8 liter itu, di 4 liter yang kedua maksud saya, itu ada pas di 20 detik. Dan di 4 liter yang ketiga itu ada di 20,25 detik. Itu bisa kita catat sekarang di formnya. Saya rasa nggak ada masalah dengan waktunya. Itu tadi kita volumenya 4. Yang pertama 20,02, yang kedua 20,00, yang ketiga 20,03. Nah, setelah itu kita lakukan lagi pembacaan meter antara aku. Kita pastikan kalau kedalamannya masih sama dengan sebelum pembacaan, sebelum pengukuran debit. Masih berada di 2,21 cm, berarti masih sama. Selanjutnya kita ke step yang selanjutnya, yaitu kedalaman yang ketiga. Selanjutnya pada kedalaman ketiga dan seterusnya kita lakukan step yang sama dengan yang tadi, kedalaman pertama dan kedalaman kedua, yaitu penambahan kedalaman sebesar 0,7 sampai 1 cm. Setelah itu dilakukan pembacaan debit dengan membaca volume dan waktu. Dan yang tadi satu kali lagi saya ingatkan, perlu diperhatikan waktunya itu kalau bisa pada setiap volume itu berada di kisaran 15 sampai 20 detik ke atas. Kalau kurang dari itu, kita naikkan volumenya 1 liter dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan beberapa kali percobaan sampai pada kedalaman maksimum, ini kita lihat kedalaman sudah berada di kedalaman maksimum karena air di sini sudah penuh. Ini kurang lebih biasanya kita dapat 7 sampai 8 data kalau kenaikannya di 0,7 sampai 1 cm. Ini kita baca di kedalaman yang maksimum ini, yang terakhir itu berada pada 7,06 cm. Jadi ini kedalaman yang antara 8 atau 9, antara 7 atau 8 itu berada di 7,06. Itu nanti kita catat. Setelah itu kita lakukan kembali pembacaan atau pengukuran debit melalui volume dan waktu. Nah, perlu diperhatikan sebelum pembacaan atau pengukuran debit itu kita pastikan dulu kalau airnya sudah stabil, tidak naik turun. Tapi biasanya pada kedalaman ini, pada kedalaman maksimum, air itu sudah mengalami gelombang, ada ombaknya sedikit. Jadi dilihat di sini jarum juga ada kenaikan dan ada turun air di dekat jarum. Itu tidak apa-apa, kita ambil saja rata-ratanya. Kalau kita sudah pastikan jarumnya sudah dekat dengan, sudah menempel pada permukaan, kita ukur saja, kita baca saja berapa, pada kedalaman berapa. Setelah itu kita lakukan pengukuran debit. Simulasi pada percobaan pertama pada ambang segi 4, ini juga dilakukan pada ambang segi 3 dengan step yang sama. Hanya saja perbedaannya pada ambang segi 4 biasanya kita dapat 7 sampai 8 data. Tapi untuk yang ambang segi 3 itu biasanya kita hanya dapat paling banyak 6 data, dan kenaikannya itu kita tentukan di 0,3 sampai 0,5